Antara lain adalah Tarzan dan Asmuni. Muncul Reza Rahardian, Aziz Doa Ibu. Bintang Emon hanya ada satu kata, lawan. Kendatipun elit-elit partai politik lebih cenderung mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, para aktor dan komika ini telah mengambil posisi yang ditinggalkan oleh partai-partai politik. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Banyak asumsi-asumsi yang kita kenakan selama ini ternyata salah. Sebelumnya kita menganggap bahwa kaum milenial, generasi Z, dan bahkan generasi di bawah Z, lalu kemudian kelompok-kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak di dalam dunia hiburan tidak punya perhatian terhadap politik, tidak punya kesadaran tentang demokrasi. Anggapan itu ternyata salah. Pada hari Kamis 22 Agustus 2024, kita melihat massa dari generasi gabungan milenial dan Z melakukan unjuk rasa dalam jumlah yang tak terperkirakan. Dan mereka tumbuh, bergerak secara serentak di seluruh Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, muncul seorang tokoh, yaitu Reza Rahardian, seorang aktor yang memerankan B.J. Habibie di dalam sebuah film. Dan tampaknya peran dia sebagai Habibie di dalam film tersebut memberikan inspirasi dan kesadaran politik terhadap Reza Rahardian tersebut. Dan inilah yang mendorong dia tampil ke panggung demonstrasi yang bersejarah itu. Demonstrasi yang mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi untuk, gampangnya, meneguhkan demokrasi di dalam proses pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan berlangsung di dalam waktu dekat ini. Coba kita dengar apa yang dikatakan oleh Reza Rahardian di atas panggung demonstrasi para mahasiswa itu. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Dan bukan hanya Reza, kita juga kemudian menyaksikan munculnya Aziz Doa Ibu, seorang komika yang mengambil peran penting di dalam dunia komika itu. Karena Aziz terpilih menjadi presiden stand up Indonesia, dia tentu saja dengan inisiatif sendiri seakan-akan menjadi manajer bagi sebuah pertunjukan yang biasanya adalah tentang komedi yang dilaksanakan bersama kawan-kawan. Tetapi di dalam panggung demonstrasi yang berlangsung pada hari Kamis itu, 22 Agustus 2024, peran yang sama diambil, yaitu sebagai pemimpin, tetapi bukan untuk memberikan hal-hal yang bersifat lucu, melainkan mempertontonkan kesadaran politik yang mendalam dari Aziz ini. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini, kita pengen percaya aja sama wakil kita.
Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Aziz Doa Ibu di dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung pada hari itu mempunyai daya komando yang cukup besar. Daya komando yang tak pernah bisa dibayangkan bahwa suatu hari Aziz ini mempunyai kekuatan dengan nalar demokrasi yang dia bagi, dia share bersama dengan para demonstran lainnya dengan meminta para demonstran menurut apa yang dikatakannya. 1, 2, 3. Sebelum kita selesai, komika kita punya lagu buat senang-senang, kita lagu agak lain. 1, 2, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau semuanya. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau semuanya. Dan di dalam konteks inilah ada sesuatu yang menggetarkan. Karena Aziz kemudian meminta Bintang Emon, seorang komika, tampil. Di sini Bintang Emon itu mengungkapkan sebuah kata yang menggetarkan. Sebuah frasa yang diciptakan oleh seorang penyair kurus, seorang buruh yang berasal dari Solo atau Surakarta, yang pada 1990-an abad lalu menciptakan sebuah frasa yang terkenal. Hanya ada satu kata, lawan. Frasa ini kemudian membekas secara kolektif di dalam ingatan para aktivis, di dalam ingatan masyarakat hampir secara keseluruhan. Dan frasa yang diciptakan Wiji Tukul inilah yang kemudian pada 22 Agustus 2024 di tengah-tengah lautan demonstrasi, Bintang Emon mengungkapkan hal yang sama, warisan konseptual dari Wiji Tukul. Hanya ada satu kata, lawan. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata, lawan. Lawan. Ini adalah sebuah gambaran yang menarik tentang telah berpenetrasinya gagasan demokrasi yang ideal di tengah tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan ini. Dan saya percaya bahwa demokrasi dan pemikiran demokrasi tidak hanya berpenetrasi kepada tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan ini, melainkan juga di antara sesama mereka dengan cara yang lebih luas. Ini juga menarik karena di dalam berita-berita yang dipertontonkan di layar televisi ada anggota DPR yang justru ditolak para demonstran, terutama di kalangan mahasiswa. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Ini mengingatkan saya pada tahun 1990-an ketika sebuah grup lawak yang bernama Sri Mulat yang melakukan atau menghidangkan tontonannya persis di sebelah gedung DPR. Tiba-tiba kemudian geng Sri Mulat ini semakin lama semakin kehilangan penontonnya, kendati pun sebelumnya sangat banyak jumlah penonton setiap malam yang menghadiri banyolan-banyolan mereka, sehingga kemudian memunculkan tokoh-tokoh yang dikenal pada tingkat publik. Antara lain adalah Tarzan dan Asmuni. Dan istimewanya Asmuni ini bahkan muncul di dalam catatan pinggir Gunawan Muhammad, seorang pendiri
majalah Berita Tempo dan seorang intelektual plus budayawan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Grab lawak Sri Mulat ini pada akhirnya semakin lama semakin merosot daya tariknya. Dan ketika ditanya kenapa mereka kemudian tidak lagi tampil sebagai pelawak, bahkan membubarkan diri, maka jawabannya yang paling menarik, karena kami, kata mereka, itu kalah lucu dengan orang-orang di gedung sebelah. Maksudnya gedung sebelah itu adalah gedung parlemen atau gedung DPR. Ini gunung, di sana gunung. Ayo, ayo. Kamu yang luruskan. Luruskan apa? Nyanyiannya itu tadi. Gitu-gitu. Oh, kamu cuma sini gunung, di sini gunung. Nah, terus kamu. Terus aku. Gunung apa terserah. Sini gunung, di sana gunung. Gunung apa? Gunung terserah. Sini bingung, di sana bingung. Gunung apa? Gunung terserah. Ayo. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Bagi kita, ini adalah sesuatu yang mengharukan, tetapi juga mengandung harapan. Di dalam pengertian lain, bahwa kita harus menanggalkan rasa putus asa di dalam pengharapan terhadap survive-nya, sintasnya sistem demokrasi di Indonesia. Kenapa kita terharu? Karena pada saat yang sama, organisasi-organisasi keumatan, organisasi-organisasi sosial tidak memberikan reaksi yang bersifat konstruktif terhadap proses perjuangan generasi muda yang turun ke jalan membela keputusan MK pada tanggal 22 Agustus 2024 itu. Juga pada saat yang sama, partai-partai politik yang baru saja mendapatkan dukungan rakyat, yang baru saja menerima kenaikan jumlah kursi yang mereka peroleh di dalam pemilihan legislatif yang berlangsung juga pada tahun ini, itu malah lebih menyibukkan diri di dalam mengkonsolidasikan kekuatan diri mereka sendiri maupun di dalam meneguhkan pemimpin-pemimpin baru mereka. Ketika konten ini kami buat, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem baru saja menyelesaikan kongres atau muktamar mereka untuk memperteguh bukan saja posisi ketua umumnya dengan tentu saja pengurus baru, melainkan juga peneguhan tentang kemana mereka berpihak, yaitu ke dalam sebuah gelombang kekuatan yang baru saja memenangkan pertarungan pemilihan presiden. Jadi di dalam konteks ini, kita melihat elit politik itu justru melakukan konsolidasi di antara mereka, bukan untuk kepentingan demokrasi, tetapi kepentingan kalkulasi mereka itu sendiri. Dalam situasi inilah kita kemudian melihat betapa kemunculan generasi baru yang berhamburan ke tengah-tengah jalan untuk meneguhkan dukungan mereka terhadap proses demokratisasi, itu kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang tadi sebelumnya saya katakan seharusnya tidak mengambil panggung di dalam dunia politik itu untuk kepentingan demokrasi. Jadi, kita memang kemudian juga menyaksikan sebuah kontradiksi. Sementara
elit-elit politik yang bersatu atau mengorganisasikan dirinya di dalam partai-partai politik mulai meninggalkan isu demokrasi dan melakukan konsolidasi kekuatan di antara sesama elit mereka, maka para mahasiswa dan rakyat yang mempunyai keprihatinan terhadap merosotnya demokrasi ditemani bukan oleh partai-partai politik, melainkan oleh aktor dan para komika. Di dalam konteks inilah keharuan kita itu menjadi punya alasan, bukan di dalam konteks emosional, melainkan di dalam konteks menghilangkan rasa putus asa dari kita. Saya ulangi, kendatipun elit-elit partai politik lebih cenderung mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dengan menggabungkan diri ke dalam kelompok-kelompok yang memenangkan pertarungan di dalam kontestasi pilpres, para aktor dan komika ini telah mengambil posisi yang ditinggalkan oleh partai-partai politik